Semoga kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga tidak lupa kita selalu bersalawat kepada kita bersama. Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk di ruang diskusi ini untuk menyamakan persepsi tentang disemasi penyebaran budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan yang mengandung nilai universal. Universal itu adalah berlaku dan dapat diterima semua orang. Saya perkenalkan, nama saya Eti Sregar, PGB Angkatan 9 dari SDN 162 Cimanat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi, boleh kita berdoa dulu? Boleh kita berdoa ya. Saya pimpinnya Bapak Ibu. Oke, agar diskusi ini berjalan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi manusia itu berbuat dengan 3 motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan itu, misalkan seperti kita mungkin masih sering datang terlambat. Jadi motivasi kita itu datang cepat itu sebenarnya bukan untuk menghargai diri kita sendiri, tetapi karena takut teguran dari kepala sekolah, takut terhadap peraturan. Jadi nilai kita belum keluar. Kemudian kedua, mendapat penghargaan. Nah, apakah mendapat penghargaan itu motivasi yang baik? Coba kita buka slide ke-16. Oke, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang didukung oleh penghargaan ya Bapak Ibu ya. Didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu ada efek negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendeknya itu ketika kita tidak lagi mendapat penghargaan, maka kita enggan melakukan pekerjaan yang sudah harusnya kita lakukan. Dan jangka panjangnya itu motivasi kita, motivasi kita untuk motivasi kita untuk melakukannya, karena memang tidak mendapat penghargaan lagi, menjadi hilang. Penghargaan menghukum ya, ini sering kita kasihkan ya. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar itu tidak ada lagi yang namanya hinaan. Bapak Ibu setuju kan? Karena secara psikis itu merusak mental anak. Ketika tiba-tiba dia juara 1 selama ini turun menjadi juara 2, dia merasa terhukum oleh keadaan dia, dan hal ini dapat menyebabkan depresi anak. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan dia. Ini biasanya dalam penelitian dalam pengerjaan. Kemudian penghargaan tidak efektif ya. Tentu saja penghargaan tidak efektif kan, karena di situ ada rasa iri. Ketika si A mendapat penghargaan, maka guru lain merasa atau murid lain merasa, saya sebenarnya lebih berhak. Jadi di situ ketepatan penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan ya. Kita setuju dengan penghargaan merusak hubungan kan. Nanti di bawahnya Devi, slide 17. Penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita tidak lagi mendapat penghargaan ketika melakukan pekerjaan, maka otomatis motivasi kita untuk berprestasi lagi menurun. Kenapa? Tidak dapat apa-apa kok saya kan gitu kan? Nah, iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya, ketika itu tidak dilakukan lagi, maka cara berkembang pikiran kita pun tidak lagi kita olah, tidak lagi kreatif. Kemudian itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang saya bilang tadi, motivasi intrinsik kita itu menjadi hilang. Kemudian apa yang mendasari itu semua? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Apa itu survival?
kebutuhan akan hidup ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Yang pertama adalah makanan, obat, sandang pangan. Jadi ketika anak itu berlaku atau seseorang itu berlaku tidak baik, pasti ada penyebabnya, pasti ada tujuannya, pasti ada yang mendorong seseorang itu melakukan hal tersebut. Yang pertama mungkin kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Nah, contohnya seorang anak mencuri sebungkus nasi misalkan. Ini dilakukan karena memang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua adalah biologi. Ini sering kita temui di anak-anak sekolah yang bisa dinas sekarang. Kenapa? Seseorang anak yang suka menggalai anak yang lain, mungkin saja rasa kasih sayang yang dia diterima di sekolah itu, di rumahnya mungkin dia tidak dapat perhatian lebih dari orang tuanya. Bisa diakibatkan beberapa hal, mungkin karena sibuk bekerja atau yang lainnya. Jadi cara dia itu untuk mendapat perhatian dengan mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian adalah penguasaan atau power, dilanjutkan dengan freedom atau kebebasan, ya. Nah, jadi ketika anak murid kita mungkin tampak bosan, berikan dia kemerdekaan dulu, berikan dia kebebasan dulu untuk meluangkan waktu bermain. Dengan cara apa? Mari kita ada ice breaking agar kebosanannya itu bisa kita atasi. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kita sendiri melakukan kesenangan ini dengan baik, kan? Tugas kita yang begitu banyak kadang membuat kita sejenak terbebani. Jadi sebenarnya kebutuhan itu atau kesenangan itu sebenarnya sangat penting. Tadi kita ada 5 posisi kontrol manusia atau guru. Ada sebagai penghukum. Penghukum ini adalah posisi kontrol manusia yang paling rendah. Ini biasanya bisa menyakiti fisik ataupun secara verbal. Kalau secara fisik mungkin cubit, gewer telinga. Kalau secara verbal mungkin kamu bodoh sekali. Nah, itu sudah menyakiti jiwa anak. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Walaupun dia di posisi kedua, tapi dampaknya itu sebenarnya lebih kita khawatirkan yang kedua ini. Kata-kata apa yang sering kita lakukan, yang sering dilakukan oleh sebagai kontrol pembuat rasa bersalah? Saya kecewa dengan kamu, nak. Saya kecewa karena saya sudah semaksimal yang mungkin mengajari kamu. Ini sebenarnya kata-kata yang bisa menekan mental anak. Jadi efeknya bahkan dia bisa saking kecewanya menyakiti diri sendiri, depresi. Karena kita sudah karena menurut dia itu kita percaya selama ini sama dia, tiba-tiba dia mengecewakan kita. Jadi efeknya dia bisa menyakiti diri sendiri. Kemudian adalah sebagai teman. Biasanya saya sebagai teman ini kata-kata yang kita lontarkan itu, tolonglah kalau kerjaannya beda-beda nanti membantu, atau tentang sama peraturan sekolah, tolonglah datang cepat ya, nanti ibu itu kepala sekolah yang sudah sering kita lambat, kan sudah diberi peraturan. Tetapi tetap saja posisi kontrol sebagai teman ini membuat siswa tidak nyaman. Kemudian yang terakhir adalah pemantau. Pemantau itu jika kamu melakukan ini maka kamu akan mendapat ini. Itu kira-kira. Ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling baik yang mungkin akan kita terapkan ke depannya. Posisi manajer ini berada di posisi antara teman dan pemantau. Ya. Kemudian untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini adalah langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di slide 25 3 seperti
di slide 25. Oke, 24 mungkin. Oke. Ketika anak berbuat salah itu selamanya ini kita karena hukuman kan, jadi kita akan beralih ke konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah ketika anak berbuat salah itu identitasnya itu adalah gagal. Kemudian kita hukum. Seperti itu. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Akan kita rubah menjadi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi hukuman ini dengan konsekuensinya terdapat perbedaan di penerapannya. Hukuman itu dilakukan dengan keputusan sepihak, mungkin gurunya saja, tidak melibatkan siswa. Kalau konsekuensi tidak, dia melibatkan guru dan siswa. Contohnya, setelah anak itu salah, apa jalan keluar yang akan kita lakukan? Kita bertanya kepada anak yang mencari solusi. Dan ketika anak mencari solusinya itu, nanti di situ akan kita perkenalkan segitiga restitusi. Kemudian hukuman membuat anak tidak nyaman. Hukuman juga anak merasa tidak mendapat keadilan. Kemudian kalau anak akan merasa tersakiti, menjadikan perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi kemungkinan ada dua perilaku yang terjadi setelah hukuman ini, bisa saja dia menjadi pasif dan bisa saja dia semakin agresif. Kemudian sistem tidak jalan bila murid tidak takut. Itu menurut pandangan kita selama ini. Kalau hukuman itu dilakukan apabila ingin mendisiplinkan anak. Jadi menurut kita itu anak tidak akan disiplin kalau tidak mendapat hukuman. Ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, ya, kamu harus datang tepat, kamu harus mengerjakan PR. Seperti itu kata-katanya biasanya kan. Kemudian di konsekuensi semua bisa dirubah. Korban tidak mendapatkan keadilan menjadi korban bisa diabaikan. Kemudian anak dibuat tidak nyaman, melakukan hanya bertahan dalam jangka pendek, memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus di guru, membantu penerapan yang mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturan ini dia Bapak Ibu? Apa peraturan yang akan kita buat? Mampukah kamu melakukannya? Dan terakhir harus mencatat terima kasih. Kemudian kita akan memperkenalkan, untuk membuat konsekuensi ini kita akan memperkenalkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi boleh. Oke. Ya. Yang pertama setelah anak melakukan kesalahan itu adalah kita menstabilkan identitasnya. Karena dia sudah merasa gagal, kita angkat. Kita angkat caranya seperti apa? Caranya saya juga pernah melakukan itu, tidak apa-apa. Berbuat salah itu wajar. Nah, kita sudah mengangkat dia dari yang gagal menjadi sukses, dia menjadi semangat. Kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita tentukan dulu apa kesalahan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa dorongan kamu yang ingin? Apa dorongan dalam hati kamu makanya melakukan hal itu? Karena memang kembali seperti yang saya katakan tadi, tidak ada tindakan atau perilaku manusia tanpa tujuan, tanpa alasan. Kemudian yang terakhir adalah membuat keyakinan keras. Jadi keyakinan keras ini siapa yang buat? Siapa yang melakukannya? Murid. Mereka yang membuat peraturan itu. Jadi pertanyaan apa yang kita ajukan? Apa solusi yang kita ambil? Apa nilai-nilai kebajikan yang kita ambil? Misalkan setelah anak bertengkar, apa nilai kebajikan yang kita ambil? Saling menghargai. Atau ketika anak-anak berlari-lari di kelas, tanya anak, apa nilai apa yang kita ambil nak? Supaya kita tertib,
kontrol manusia. Kemudian keyakinan kelas di slide 35. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita ambil itu harus berdasarkan nilai-nilai yang bersifat universal. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita dapatkan dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya? Disiplin. Pertama disiplin ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai apa yang kita ambil di sini? Akhlak ya, boleh akhlak. Kemudian ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Berarti hadir tepat waktu ya. Nilai apa yang kita ambil di situ? Disiplin juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa? Kira-kira. Harmonis boleh Bapak Ibu, harmonis. Dilarang menggunakan narkoba. Ini biasanya berkaitan dengan apa nilai-nilai kebajikan? Ya, kesehatan ya. Saya setuju kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Kemudian gunakan masker. Peraturan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga kan. Ini sebenarnya sudah diterapkan Pak Polisi kita. Ketika mereka bersosialisasi, memakai helm di jalan raya. Itu karena nilai kebajikan yang akan digambarkan adalah keselamatan. Oke, di jawabannya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikan yang tanggung jawab. Dan setelah kita pinjam, memang harusnya kita bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Karena bukan kita kan. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang kita ambil adalah menghormati orang lain. Ada sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, ini menghormati orang lain dan berkomitmen, yaitu sebuah komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya itu tentang kesehatan, itu ya. Gantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan atau keamanan. Karena kalau berlari di koridor mungkin saja terjatuh. Itulah dia keyakinan kelas yang akan kita coba buat di sekolah kita. Kebajikan nilai-nilai ukuran universal inilah yang mungkin akan kita terapkan ke depannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Bagaimana Ibu bawa umpan baliknya? Saya persilakan. Ya boleh Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mengenai dilarang melakukan kekerasan untuk di tingkat SD Bu, bisa diberikan contoh dan untuk pelarangannya misalnya Bu, bagaimana cara kita menerapkan pelarangan kekerasan di tingkat SD. Oke, terima kasih kepada Ibu Endang ya. Pertanyaan yang luar biasa, apresiasi Ibu Endang. Jadi intinya bagaimana cara kita agar kekerasan di sekolah itu bisa dihindari seperti itu ya kan? Yang pertama nilai kebajikan yang akan kita munculkan itu adalah
memotivasi diri sendiri, motivasi intrinsik, memunculkan motivasi intrinsik anak ini bahwa kekerasan itu dapat membahayakan temannya. Kemudian langkah yang kedua adalah mensosialisasikannya setiap pagi di barisan. Kita buat kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan baik. Dan mungkin setelah anak terlanjur melakukan kesalahan itu, apa yang langkah yang selanjutnya kita ambil selanjutnya adalah membuat keyakinan keras. Nah, yang seperti yang baru kita lihat, keyakinan keras itu dibuat dengan tiga cara. Ada tadi ya, validasi pendapat, salah kesaksian identitas, kemudian ya kita munculkan nilai-nilai kebajikan apa yang dia dapat dengan berbuat seperti itu, nilai-nilai positif apa yang dia dapat dengan berbuat baik, dan nilai negatif apa yang dia dapat dengan berbuat buruk. Cukup Bunda? Terima kasih. Ada lagi? Iya boleh Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita menerapkan rasa tanggung jawab itu pada anak, apalagi kelas 1? Iya, kelas 1 memang Ya. motoriknya belum sesempurna yang kelas 2. Yang pertama itu Bu, kembali lagi kebiasaan baik. Kemudian komitmen kita, konsisten kita setiap pagi, misalkan cara kita adalah tadi bisa orang tuanya nak begitu, tidak bertentang mungkin ini menyakiti ya, misalnya ketika memukul temannya, ini menyakiti temannya ya nak, coba dulu ke diri sendiri sakit tidak. Jadi memang ini anak-anak itu bermain, jadi ketika mereka punya kesempatan mereka akan berbuat salah. Jadi cara kita itu adalah ajak mereka untuk bermain bersama, ajak mereka bersama, kemudian tanamkan nilai-nilai baik sejak dini, baik itu dari perilaku maupun dari kata-kata, dan penguatan hal yang baik setiap paginya. Dan secara konsisten, nggak berbulan, hari ini mau besok nggak mau, jadi harus terus menerus continue. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Kita refleksikan saja materi kita hari ini. Jadi yang mendasari manusia itu melakukan sebuah tindakan tadi ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapat penghargaan, dan yang ketiga adalah karena memang menghargai diri sendiri. Kemudian manusia itu melakukan kesalahan itu mungkin ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu ada kebutuhan dasar seputar, ada love-lodging, kemudian ada power, ada freedom, ada kebebasan, dan ada fun, kesenangan. Dan kita sebagai guru memiliki 5 tipe posisi kontrol, yaitu sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mudah-mudahan kita berada di posisi manajer. Kalau sudah tidak ada saya lagi, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di ruang diskusi ini. Semoga kita mendapat berkah dan berubah ke depannya. Sepakat Bapak Ibu?